CPFR ini gudang memang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang bagian dari perencanaan ya, artinya ketika melakukan perencanaan atau bahkan melakukan peramalan sekalipun gitu, kita juga harus memperhitungkan gudang ya, terutama dalam hal kapasitas atau bahkan mungkin juga selain kapasitas juga strategi penyimpanannya, atau misalnya bagian-bagian dari gudang tersebut ada yang harus menyimpan barang-barang khusus gitu ya, kayak misalnya ada gudang atau ada barang-barang yang harus disimpan dalam suhu tertentu atau juga dalam area dalam kondisi tertentu ya, seperti itu. Dan yang pasti adalah fungsi gudang yang tadi ya, bisa memberikan tingkat pelayanan atau mendekatkan atau memberikan fleksibilitas respon ya kepada customer ya. Sehingga jangan sampai customer menunggu terlalu lama gitu. Atau juga ya fungsi sebagai menyimpan barang persediaan. Nah, konsepnya seperti ini kalau CPFR ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam konsep CPFR itu ya melakukan kolaborasi baik secara dalam hal tingkat perencanaan, peramalan gitu ya, sehingga gudang tersebut bisa berfungsi cukup strategis ya, karena memang tadi menjembatani atau sebagai sarana prasarana dalam menyimpan barang baik yang dikirim dari misalnya manufaktur atau juga barang-barang yang tadi akan didistribusikan lebih jauh ya, lebih dalam artian barang tersebut misalnya melakukan repacking atau juga harus melakukan pemilahan gitu ya, atau juga bahkan misalnya menggabungkan beberapa produk gitu sebelum dikirimkan ya. Nanti kita lihat fungsi-fungsi gudang. Nah ini fungsi gudang ya secara umum adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari misalnya dari pusat distribusi gitu ya, atau dari manufaktur gitu, dikirimkan dikirim dari pabrik ke pusat distribusi, terus kemudian dari situ lantas gudang tersebut juga menerima berbagai macam barang gitu dari berbagai manufaktur sebelum didistribusikan ke berbagai tujuan atau ke customer ya. Yang kita bicarakan adalah gudang dalam konteks sebagai bagian dari distribusi ya. Beda dengan gudang yang ada di dalam ruang lingkup plant atau di area manufaktur maksud saya ya. Kalau gudang-gudang yang ada di area manufaktur tentunya ya sedikit berbeda fungsinya dengan gudang yang bersifat merupakan bagian dari distribusi. Jadi kalau yang ada di manufaktur tentunya pasti ada gudang, misalnya gudang raw material, gudang barang jadi gitu ya, gudang spare part. Oke. Yang pertama adalah gudang sebagai terminal konsolidasi, di mana pada fungsi ini gudang berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan barang ya. Jadi yang tadi misalnya dari berbagai macam manufaktur atau misalnya dari berbagai macam gudang distribusi ya masuk ke dalam satu gudang konsolidasi gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi nanti kelihatan di ilustrasinya. Tentunya kalau misalnya fungsi gudang sebagai terminal konsolidasi ya, gudang itu menerima berbagai macam barang ya, baik dari manufaktur atau dari gudang distribusi, sehingga pada saat nanti akan dikirimkan ke customer harapannya adalah barang yang dikirimkan itu ya tadi bisa beberapa jenis barang gitu ya. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dari manufaktur ABC masuk ke
gudang konsolidasi, setelah itu nanti dikirimkan ke customer ya. Barang yang dikirimkan adalah barang yang tadi gabungan dari beberapa manufaktur misalnya. Terus yang berikutnya adalah gudang sebagai pusat distribusi. Kalau pusat distribusi tentunya hampir sama tadi fungsi dengan barang konsolidasi ya. Hanya kalau barang distribusi lebih biasanya lebih banyak itemnya gitu ya. Tapi biasanya gudang distribusi itu tidak berasal dari beberapa manufaktur ya. Kalau gudang distribusi itu misalnya hanya dari satu manufaktur saja, tapi misalnya itemnya ada beberapa yang simpan di situ. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini kebetulan gambarannya adalah satu produk dari satu manufaktur ya, disimpan dikirim ke gudang distribusi, lantas setelah itu baru didistribusikan ke berbagai Nah, sebetulnya kalau misalnya kebetulan manufaktur itu memproduksi beberapa barang seperti halnya minuman dalam kemasan gitu ya, kan biasanya satu merek itu tidak hanya satu jenis ya, kayak misalnya ada banyak misalnya saya sebut merek lah ya, misalnya Sosro gitu ya, PT Sosro itu kan memproduksi selain teh botol, dia juga ada teh kotak, ada yang lain-lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Atau juga minuman-minuman yang memang diproduksi oleh perusahaan tersebut ya. Dan biasanya kalau pusat distribusi itu biasanya dimiliki oleh satu perusahaan ya, satu perusahaan manufaktur. Jadi tidak bersamaan dengan beberapa manufaktur yang kayak tadi ya, yang sebelumnya. Memang fungsinya untuk mendistribusikan barang yang dihasilkan oleh manufaktur tersebut. Oke. Nah, ini gudang sebagai tempat break bulk ya, operation. Jadi memang kalau break bulk ini yang tadi saya sampaikan, bisa saja nanti si barang tersebut ya bisa di satu manufaktur gitu, terus kemudian dalam jumlah atau kuantiti yang packing tertentu ya, misal dalam bentuk palet atau dalam bentuk box besar gitu. Dan setelah itu nanti biasanya dipecah gitu ya, atau bisa saja di repacking juga bisa seperti itu. Jumlahnya atau kuantitinya disesuaikan dengan kebutuhan setiap customer ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang dikirimkan ya seperti ini, misalnya 100 ya, satu truk besar atau suatu kontainer, nanti di gudang break bulk itu di repacking atau dipecah ya, sesuai dengan kebutuhan customer masing-masing. Oke. Gudang sebagai tempat intrinsic mixing. Nah, yang ini biasanya berasal dari beberapa manufaktur gitu ya. Jadi tentunya juga dengan produk yang berbeda-beda. Lantas kemudian dilakukan mixing di situ. Ya, jadi misalnya produk dari manufaktur 1, 2, 3 itu digabung untuk dikirim ke customer, atau juga misalnya produk dari manufaktur 1 dan 2 saja dikirim ke satu customer yang lain ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini intrinsic mixing. Jadi memang berasal dari beberapa manufaktur masuk ke gudang intrinsic mixing, setelah itu dilakukan mixing ya. Dan biasanya juga yang seperti sama ya, ada kalanya juga dilakukan repacking sebetulnya. Tergantung dari kebutuhan atau jumlah si customernya. Yang seperti ini contohnya apa ya? Biasanya
gudang yang digunakan bersama-sama gitu ya, tapi si perusahaannya itu biasanya dalam dalam satu grup gitu ya, dalam satu grup. Jadi memang perusahaan dalam satu grup, misalnya yang satu memproduksi minuman dalam kemasan, yang satu makanan gitu ya, terus yang satu lagi yang lainnya, terus kemudian dikirim ke satu gudang bersama dari grup yang sama tapi dengan produk yang berbeda-beda gitu. Lantas kemudian masuk ke gudang transit mixing, di situ nanti dilakukan melakukan repacking atau juga dilakukan mixing ya. Kalau misalnya Anda lihat seperti misalnya barang truk yang mengirim barang ke minimarket gitu ya, ke Alfa atau Indomaret. Nah itu isinya macam-macam produknya ya. Nah biasanya itu dilakukan di gudang in-transit mixing. Nah kalau itu kebetulan memang barang-barang yang masuk ke gudangnya, misalnya gudang utamanya Alfamart atau Alfamidi ya, lantas di sana dilakukan mixing, setelah itu nanti dikirim ke masing-masing minimarket yang sudah ditentukan ya. Biasanya misalnya satu truk itu melayani misalnya area misalnya Karawang Barat atau Karawang Timur seperti itu. Dan di dalamnya itu pasti mixing. Nah, gudang sebagai tempat cross docking mungkin ini sudah saya jelaskan ya di bagian waktu saya bahas tentang manajemen transportasi ya. Jadi kalau misalnya yang cross dock itu pasti gudang yang hanya sebagai transit saja ya, karena memang barang tidak disimpan secara dalam jangka waktu tertentu atau cukup lama di gudang tersebut ya. Hanya bisa melakukan pemindahan dari truk yang besar kemudian dipecah ke truk yang kecil ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang mempengaruhi atau berkaitan dengan gudang tersebut ya. Jadi dari sisi marketing ya, permintaan tiba-tiba melonjak, atau misalnya seperti nanti nih mau lebaran misalnya, atau misalnya mau Ramadan, biasanya ada permintaan melonjak. Biasanya dari manufaktur sudah siap-siap tuh menyimpan barang-barang di gudang distribusinya mereka ya. Terus juga gudang itu memang dianggap cukup strategis karena memang berkaitan dengan tadi ya. Kalau misalnya dengan konsep dengan bagian dari konsep manajemen pemasaran, terus kemudian juga perusahaan juga memiliki tujuan agar bisa memberikan tingkat pelayanan yang cukup tinggi ya. Terus kemudian juga bagian dari strategi misalnya untuk mengembangkan atau menambah atau menaikkan market share ya, seperti itu juga. Biasanya memang fungsi utamanya sebagai bagian dari supply chain. Oke. Nah, saya akan bahas mengenai apa saja barang-barang apa saja atau biasanya fasilitas apa saja yang ada dalam gudang. Jadi selain bicara tentang produk yang ada di gudang gitu ya, atau barang yang ada di gudang, dan tentunya juga ketika barang itu disimpan di gudang, maka barang itu harus disimpan pada area tertentu atau juga pada menggunakan alat tertentu, atau juga sebagai fungsi dari menjaga barang jangan sampai rusak ya. Nah, yang pertama adalah ini palet ya. Saya yakin Anda sudah tahu ya, palet itu saat ini sebetulnya palet itu ada beberapa jenis, selain dari yang plastik, terus kemudian yang kayu, ada juga yang berasal dari wood press atau serbuk kayu gitu ya, atau juga dari
corrugated board ya. Hanya memang setiap palet itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kayak misalnya untuk yang plastik gitu ya, dari sisi kekuatan ya cukup kuat ya, biasanya tergantung jenis plastik yang digunakan, terus kemudian juga kapasitasnya ya, sama dengan yang kayu cukup tahan gitu, memiliki daya tahan yang cukup baik lah ya. Hanya memang kalau bisa dikatakan ya tidak ramah lingkungan, itu saja ya. Nah, sedangkan yang kayu dari sisi dari sisi daya tahan juga hampir sama dengan yang plastik gitu ya, dan bisa dianggap cukup ramah lingkungan. Hanya memang yang kayu ini saat ini begitu ketat gitu ya. Jadi ketika misalnya kita menggunakan palet kayu, terus kemudian kita akan melakukan ekspor barang ya dengan menggunakan palet kayu gitu. Nah, si paletnya ini harus punya sertifikat gitu ya. Harus punya sertifikat. Selain sertifikat paletnya sendiri, juga sertifikat bahwa palet tersebut sudah bebas dari binatang yang ada di dalam kayu ya. Biasanya istilahnya borer ya, wood borer. Jadi dia semacam kutu gitu ya, semacam kutu. Kalau misalnya itu terbawa ke negara tujuan ekspor gitu ya, nah, itu bisa menjadi masalah ya. Barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya, dan si penyedia palet ini juga nanti akan dikenakan sanksi. Apalagi kalau misalnya ke negara-negara Eropa yang cukup mempunyai standar yang tinggi ya mengenai penggunaan palet kayu ini ya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, jadi selain memang sertifikat berkaitan dengan bahwa palet tersebut sudah bebas dari binatang yang ada di dalam kayunya gitu ya, yang tadi saya bilang kutunya, woodburnernya gitu. Di samping itu juga harus bisa dilacak bahwa kayu ini berasal dari hutan industri ya, yang berkelanjutan. Jadi bukan dari hutan alami. Nah, saat ini di dunia sudah disepakati bahwa yang namanya palet penggunaan palet kayu ini selain harus mengikuti regulasi secara internasional ya, yang tadi memang cukup merepotkan gitu. Artinya si palet tersebut juga ketika misalnya digunakan harus sudah mempunyai identifikasi ya. Jadi dia harus di hot stamp gitu. Nanti di situ ada nomor ada kode negara dan kode si pembuatnya. Nah, nanti dari situ bisa dilacak si pembuat itu mendapat kayunya dari mana. Bahkan saat ini si industri hasil hutan itu ya harus memiliki beberapa sertifikat yang tadi ya, sertifikat yang bisa menunjukkan bahwa memang kayu tersebut bukan berasal dari hutan alami, tapi dia berasal dari hutan tanaman industri ya, yang berkelanjutan. Oke, saya lanjutkan. Makanya untuk saat ini di beberapa negara seperti misal di Eropa gitu, biasanya sudah tidak terlalu banyak gitu menggunakan palet yang berasal dari kayu gelondongan seperti ini ya. Biasanya mereka menggunakan yang tadi presswood. Jadi dari kayu, misal dari penggergajian kayu, terus kan ada serbuknya, nah itu yang dimanfaatkan ya. Dipres menggunakan lem gitu, yang seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari sarana yang ada atau alat yang ada di
biasanya ada di gudang ya. Bisa ada yang namanya hand pallet, terus kemudian juga ada kalau power pallet truck itu menggunakan baterai ya. Kalau yang hand pallet itu manual gitu. Terus yang berikutnya adalah ini ya, tug and tractor ya. Jadi terus kemudian conveyor ya. Ini juga biasa alat sarana dan prasarana yang biasanya di gudang ya. Udah. Dulu. Automatic good. AGV ini automatic guided vehicle. Jadi fungsinya sama seperti tadi ya, seperti hand pallet atau udah apa namanya, fungsinya adalah untuk memindahkan barang ya, AGV mobilisasi barang. Hanya kalau yang tadi digerakkan oleh manusia, yang ini otomatis ya, ini menggunakan robot. Jadi kalau ini memang betul-betul di set otomatis. Jadi dia harus berangkat dari koordinat mana ke mana itu sudah di set. Terus kemudian barang yang diambil juga biasa terjadwal kalau yang seperti ini, yang model AGV seperti ini. Otomatis setiap sekian jam dia akan jalan sendiri ya. Mengambil barang di koordinat yang sudah ditetapkan dan kemudian mengirimkannya ke koordinat yang sudah ditetapkan juga. Nah ini yang tadi ya, forklift. Kalau yang ini, yang sebelumnya ini untuk barang-barang yang memang secara beban tidak terlalu berat ya, paling hanya mungkin 500 kilo atau paling berat mungkin hanya sekitar 1 ton gitu ya, karena memang selain memang alatnya juga cukup sederhana, dan kemudian yang digerakannya pun ya selain memang tadi yang manual, yang menggunakan manusia, bahkan menggunakan baterai sekalipun juga tidak bisa terlalu berat ya. Nah beda dengan ini, dengan forklift ya. Kalau forklift itu biasanya paling kecil ya, kapasitas forklift itu sekitar 1,5 ton gitu ya. Tapi agak jarang juga, rata-rata biasanya 2,5 ton ke atas ya, 2,5 ton sampai ada yang buat 15 ton kapasitasnya. Kalau ini ya menggunakan operator. Terus kemudian juga ada 3 tipe ya. Ada yang menggunakan bahan bakar solar, ada juga yang menggunakan baterai, dan ada juga menggunakan bahan bakar gas ya. Ini tinggal satu. Yang sebelah kanan itu reach truck ya. Nah kalau forklift biasanya hanya menjangkau untuk ketinggian sampai 5 meter biasanya ya. Jadi memang tidak terlalu tinggi ya, 5 meter. Tapi kalau misalnya yang reach truck itu memang didesain untuk ketinggian yang lebih dari 5 meter. Aku udah di depan, Mak. Kan tadi Mama nyuruh aku nyari duit dulu. Ya ngomong, udah bilang Mat goceng. Kalau reach truck pasti menggunakan goceng. Allah, kuping lu. Dia harus 8.000 itu kecil gitu, kemudian produk besar. Jadi karena reach truck ini desain untuk ketinggian tertentu dan harus masuk ke dalam ke dalam aisle atau lorong gitu ya, di antara racking. Amatnya aja, udah bilang 10.000. Nah, sistem penyimpanan dari barang yang ada di gudang ya, selain menggunakan tadi ya, menggunakan palet ya, dan biasanya juga setelah barang disimpan di atas palet, maka dia akan menggunakan fasilitas berikutnya, misalnya menggunakan racking ya. Nah, untuk racking juga ada banyak model atau tipe ya. Kalau menggunakan racking, tapi kalau misalnya tidak menggunakan racking, biasanya di stacking di atas palet, di atas palet saja ya. Dan tentunya juga ketika melakukan stacking di atas palet punya batas ketinggian tertentu ya, dari sisi keamanan sebetulnya yang lebih diutamakan. Oke, yang bawah adalah contoh racking yang umum ya, drive in dan drive thru gitu. Jadi biasanya model racking seperti ini banyak digunakan di
di gudang di tempat saya juga ada di dua gudang menggunakan racking. Nah ini pushback racking ya, jadi yang seperti ini bisa selain, tapi yang model seperti pushback racking ini memang secara secara kapasitas dia tidak bisa menyimpan barang yang terlalu berat ya. Dan sub racking juga dari dari setiap stackingnya itu punya batas maksimum tertentu ya. Jadi tidak, kalau misalnya satu bay itu satu stack gitu, itu misalnya kapasitasnya untuk berapa ton gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan apalagi menyimpan barang di racking. Jadi harus betul-betul selain menggunakan tadi ya, misal menggunakan palet ya sebagai alasnya, terus kemudian juga beban yang disimpan juga harus sesuai dengan kapasitasnya ya. Nah biasanya khusus untuk racking ini harus dilakukan inspeksi setiap setiap tahun ya. Jadi diukur tingkat pemuaiannya atau kelendutannya ya, si batang besinya itu. Batang besinya harus diukur. Kalau misalnya terjadi deformasi yang cukup atau lendutannya melengkungnya sudah terlalu besar misalnya ya, nah itu biasanya nanti akan direkomendasikan untuk diganti. Lupa aku nggak pakai daun bau jadi. Yang berikutnya ada adjustable part tracking. Kalau yang ini bisa digeser-geser suatu ya. Jadi kalau yang ini secara area lebih efisien karena memang bisa digeser-geser, jadi posisi lorongnya atau L-nya itu bisa menyesuaikan. Yang atas kiri atas ya, palet lap storage ini seperti halnya yang model konvensional, tapi ada roller ya. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi ketika misalnya sistemnya menyimpan barang gitu, biasanya kalau yang racking yang pada umumnya itu si lebar rackingnya itu disesuaikan dengan lebar tadi, misalnya dengan lebar palet yang akan digunakan ya, memiliki dimensi berapa. Nah kalau ini karena memang cukup lebar dalam arti karena memang bisa si barang yang disimpannya bisa didorong ke belakang ya. Jadi tidak harus lebarnya tidak harus sesuai dengan lebar palet yang digunakan. Nah yang terakhir yang paling kanan itu namanya ASRS ya, Automated Storage and Retrieval System. Nah ini sudah paling modern ya. Jadi yang nanti Anda bisa lihat di YouTube ya, banyak model ASRS gitu. Ini sudah komputerisasi, sudah otomatis. Jadi menyimpan atau mengambilnya sudah menggunakan robot ya. Dan biasanya tinggi ASRS itu tinggi ya, biasanya sekitar 20 meter atau 30 meter gitu, karena memang menggunakan robot tadi. Oke. Nah ini adalah barang-barang yang biasa disimpan atau tidak menggunakan palet. Kalau yang seperti biasanya barang-barang kecil ya, tidak terlalu besar gitu, seperti halnya misalnya barang-barang mur baut ya, seperti itu. Oke. Ini model-modelnya ya, biasanya di shelving, shop and long span. Model penyimpanan seperti racking, tapi biasanya dia disimpan di rak yang tidak terlalu tinggi, terus kemudian jarak stacking raknya juga tidak terlalu tinggi juga. Kalau ini mungkin 50 cm gitu. Tapi kalau yang tadi yang racking untuk barang-barang yang bebannya cukup besar gitu ya, cukup
cukup berat gitu, biasanya sampai 1 meter Sholat, lebih Mat. ya, jarak antar stackingnya. Duh. Oke. Nah ini model bin ya, yang kecil-kecil gini, barang-barang untuk baut, untuk mur gitu ya. Bin. Terus yang mobil shelving, kalau mobil shelving ya sama tadi kayak racking yang bisa digeser bergerak gitu ya. Ini untuk barang-barang yang kecil. Nah, seperti ini ya. Ini floor rack yang kecil tadi yang saya sampai kecil, terus kemudian karusel. Kalau karusel ini bisa berputar gitu. Jadi dia menggunakan rel ya. Nah, kalau yang mini load itu hampir sama dengan ASRS, tapi dalam untuk barang-barang kecil ya. Kalau yang tadi ASRS itu biasanya untuk yang barang-barang besar ya, yang misalnya tadi yang disimpan di atas palet. Kalau yang mini load ini biasanya untuk barang-barang kecil, dan biasanya kalau mini load tidak terlalu tinggi. Ini sama juga untuk yang mini load, jadi dia otomatis sudah menggunakan robot gitu untuk menyimpan atau mengambil. Oke. Nah, di gudang juga ada beberapa kegiatan atau yang biasa dilakukan ya, dari mulai penerimaan ya, terus kemudian sampai pengiriman ya. Nah, yang saya sempat sampaikan di proses di dalam gudang itu, selain menerima terus kemudian menyimpan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah picking. Jadi mencari barang ketika barang itu akan dikirimkan, atau misal barang itu akan dilakukan repacking gitu ya. Nah, itu yang paling yang paling banyak membutuhkan waktu gitu ya. Yang paling banyak membutuhkan waktu itu order picking. Nah, di order picking ini sebetulnya kalau misalnya yang manual ya berarti kan dicari oleh orang gitu ya, sambil membawa list barang mana yang harus dikumpulkan atau diambil gitu sebelum kemudian disatukan atau dikirim. Nah, ada juga ya tentunya menggunakan beberapa cara yang agar lebih efisien, karena seperti yang saya sampaikan ya, waktu yang diperlukan untuk picking ini cukup menyita waktu ya. Bahkan kegiatannya bisa sampai 50% dari kegiatan di gudang gitu ya, itu adalah melakukan picking, mencari barang. Nah, agar waktu tersebut bisa lebih efisien, nah ada beberapa yang biasa dilakukan di dalam picking ya. Jadi misalnya ada 3 konsep ya. Yang pertama pick to order. Jadi ini yang paling banyak dilakukan, yang paling sederhana. Jadi seorang operator akan mengambil barang sesuai dengan list barang yang yang dibutuhkan untuk dikirim ya. Yang kedua ada batch picking. Ini biasanya mengambil barang dalam, misal si barang tersebut disimpan di dalam satu kotak besar, setelah itu diambil sebagian ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada pick by line ya, atau pick to zero. Ini kalau seperti ini berarti barang diambil dari area atau tempat yang sudah disiapkan ya, dengan jumlah atau kuantiti yang standar biasanya ya. Dan model-model picking ini ya tergantung tadi, yang misalnya modelnya manual atau semi manual atau otomatis ya. Kalau misalnya kebetulan gudangnya sudah menggunakan warehouse management system gitu, nah biasanya yang sudah menggunakan warehouse management system ya paling tidak semi otomatis lah, misalnya menggunakan barcode gitu ya, atau juga RFID ya. Dan pada saat mencari barang juga barangnya sudah tahu ada di area mana gitu ya, berdasarkan tadi warehouse management system. Oke, nah
terus pada saat melakukan picking ya, ini ada beberapa teknik ya. Ada yang pick by label, jadi memang labelnya misalnya yang dilihat atau di scan ya kalau misalnya menggunakan scanner gitu atau RFID. Terus kemudian juga ada yang barang-barangnya ketika misalnya dilakukan pengambilan atau penyimpanan gitu, itu si operator harus menekan tombol tertentu ya, misalnya istilahnya pick by light atau put to light gitu ya. Jadi ketika mengambil, si operator harus menekan tertentu sehingga ketika dia menekan tombol tertentu nanti akan memberikan informasi ke database bahwa barangnya sudah diambil gitu, sehingga nanti akan mengurangi persediaan. Sama halnya juga dengan menggunakan tadi ya, dengan menggunakan barcode misalnya atau label. Kalau yang ini menyortir ya selain memang dilakukan manual oleh orang ya, tentunya juga bisa menggunakan secara otomatis ya. Seperti halnya misalnya di bandara gitu, ketika misal kita memasukkan koper kita, misal satu barang kita untuk masuk ke bagasi, nah biasanya dilakukan sortir otomatis ya setelah barang kita atau koper kita diberi label. Ini untuk tujuan kemana seperti itu ya. Oke. Kalau konsep replenishment yang ada biasanya replenishment itu bagian dari, selain bagian dari proses yang ada di gudang, selain gudang juga biasanya bagian dari distribusi ya, atau juga misalnya di minimarket atau supermarket gitu ya. Jadi fungsinya sebetulnya hanya menambah gitu ya, menambah stok yang ada di gudang atau juga yang ada di di minimarket atau supermarket ya. Itu saja sebetulnya konsepnya. Nanti silakan Anda baca tadi. Oke, ini proses penerimaan yang tadi saya sampaikan ya. Penerimaan, pengiriman. Oke. Yang selanjutnya adalah dari desain gudang. Kaitannya dengan desain gudang tentunya harus didasarkan kepada barang apa saja yang akan disimpan di gudang tersebut ya. Pertama itu, terus kemudian proses dari gudang tersebut ya, pada saat menerima barang dan mengirimkan barang seperti apa flow prosesnya ya. Jadi itu juga nanti akan menentukan desain gudang. Selain dari itu, tentunya juga yang berkaitan dengan safety ya yang ada di gudang. Atau juga bisa juga berkaitan dengan semacam seperti misalnya sirkulasi udara yang harus memang terjaga di gudang agar jangan sampai gudang itu terlalu panas misalnya ya, karena memang sirkulasinya tidak bagus ya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan yang tadi di awal yang tadi saya sampaikan, berkaitan dengan produk apa yang akan disimpan. Jadi maka ketika kita bicara desain gudang, yang pertama adalah tadi gudang itu untuk menyimpan produk apa saja ya, sehingga dari situ nanti akan selanjutnya akan ditentukan ya seperti apa desain gudang ya. Prinsipnya itu sebetulnya. Oke. Ini adalah proses yang ada, proses atau kegiatan yang berkaitan dengan sendiri ya. Selain memang tadi proses-proses yang tadi ya, proses-proses yang menerima, menyimpan, mencari barang gitu ya, terus kemudian juga melakukan stock opnam gitu, atau misalnya cycle counting gitu ya.
critical coating itu berarti mengecek melakukan sama halnya dengan shock opnam, tapi kalau shock opnam biasanya jangka waktunya lebih lama. Kalau cycle coating biasanya bisa harian gitu ya, atau misalnya mingguan, tapi kalau shock opnam biasanya dalam jangka waktu yang lebih lama, bisa 3 bulan, 1 bulan gitu ya, bahkan 1 tahun ya. Tujuannya adalah untuk memvalidasi barang-barang yang ada di gudang ya, disesuaikan dengan baik dari sisi jumlah, terus kondisinya juga gitu ya, disesuaikan dengan database. Apalagi kalau misalnya gudangnya sudah menggunakan yang tadi ya WMS, Warehouse Management System, maka validasi tersebut harus dilakukan secara secara teratur agar data yang ada di sistem dengan aktual yang ada di lapangan gitu ya sesuai ya. Jadi dari sisi kondisi, dari sisi jumlah gitu. Seperti itu. Bau banget. Oke, nah ada beberapa hal yang biasanya semacam seperti halnya indikator kunci gitu ya, atau key performance indikator gitu, indikator kunci kinerja dari gudang ya. Saya yang berkaitan dengan pelayanan diukur melalui persentase complete order tepat waktu, terus kemudian pemulihan complete ordernya dan sebagainya ya. Dari sisi biaya misalnya aktivitas monitoring karyawan yang berkaitan dengan berapa biaya operasional berapa biaya operasional gudang tersebut, terus kemudian juga berkaitan dengan aktivitas monitoring biaya persediaan ya. oversight bangunan dan Nanti silakan Anda baca. Nah, terus kemudian yang kaitannya dengan warehouse management system. Nah, ini beberapa yang biasa digunakan di dalam WMS atau warehouse management system, barcode atau juga RFID ya. Modelnya seperti ini. Kalau yang barcode biasa tidak menggunakan RFID itu dia hanya akan memberikan informasi mengenai barang tersebut ya, barang tersebut. Terus kemudian juga walaupun di barcode itu bisa dimasukkan juga misalnya barang itu ada di area mana gitu, tapi dia manual dalam arti harus di scan dulu ya. Beda dengan RFID. Kalau RFID itu secara otomatis karena memang menggunakan pemancar ya. Jadi di dalam si label RFID tersebut ditanam chip ya, kecil ukurannya. Terus kemudian di gudang juga ada receiver atau penerimanya atau pemancarnya ya, yang bisa menerima gelombang yang dipancarkan oleh chip yang berasal dari RFID tersebut. Jadi sehingga nanti bisa diketahui posisi dari barang tersebut ada di area mana ya. Oke. Ini yang bisa sampaikan untuk bagian gudang ya. Oke. Nah, kalau misalnya memang